Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan mengenai bilangan genap, siswa dapat menentukan bilangan genap, siswa dapat menjelaskan mengenai bilangan ganjil, dan siswa dapat menentukan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu seperti ini contohnya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita mau lihat apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil, apa yang dimaksud dengan bilangan genap. Nah, kita mau melihat dulu arti dari bilangan genap. Nah, bilangan genap adalah penggolongan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Jadi bilangan genap itu adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya seperti ini. Nah, kelas 2 kita belum belajar tentang bilangan min 8, min 6, min 4, min 2. Belum belajar seperti itu. Ya, tapi kita belajar di kelas 2 itu masih yang namanya bilangan positif. Ya. Nah, jadi bilangan bilangan genap itu contohnya 0, 2, 4, 6, 8. Jadi bilangan yang habis dibagi 2. Misalnya kamu punya permen 2 buah permen. Lalu 2 buah permen ini dibagikan kepada 2 orang temanmu. Misalnya Ani dan Ana. Nah, kamu masih mempunyai permen itu tidak? Kamu sudah tidak punya permen itu karena 2 permenmu sudah habis dibagikan kepada 2 orang temanmu. Jadi kamu sendiri tidak punya. Nah, itu artinya bilangan genap. Atau kamu mempunyai 4 permen. 4 permen itu dibagi kepada 2 orang temanmu. Ya, kepada Budi dan kepada Deni. Budi mendapat 2, Deni mendapat 2. Nah, sekarang kamu mempunyai permen tidak? Tidak ya, karena permen yang kamu punya 4 buah permen yang kamu punya itu sudah kamu bagikan kepada 2 orang temanmu. Nah, itu yang dimaksud dengan bilangan genap. Jadi bilangan genap itu bilangan bulat yang habis dibagi 2. Sekarang mulai mengerti ya sedikit. Sekarang yang dimaksud dengan bilangan ganjil adalah penggolongan bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Kalau bilangan genap itu habis dibagi 2, sedangkan bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Ya, contohnya seperti ini, mempunyai banyak angka ya, atau banyak bilangan. Nah, jadi bilangan ganjil itu seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Misalnya mempunyai 3 pensil. 3 pensil itu bagikan kepada 2 orang teman. Ya, namanya Beni dan Ruri. Nah, 2 orang teman mendapat pensil masing-masing 1. Nah, 1 diberikan kepada Beni, 1 lagi diberikan kepada Ruri. Nah, sudah 2 pensil ya yang kasih. Nah, kira-kira masih mempunyai pensil tidak? Masih, pensilnya masih ada 1. Ya, masih ada 1. Nah, itu yang dimaksud dengan bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Atau mempunyai 7 buku. 7 buku itu bagikan kepada 2 orang teman
Misalnya teman mem itu namanya satu Eli, yang satunya lagi namanya Rahma. Nah, Eli mendapat 3 buku, Rahma mendapat 3 buku. 3 tambah 3, betul 6. Nah, ada 1 di mem, masih ada 1 sisa buku di mem. Ya, mem mempunyai 7 buku dibagikan kepada Eli dan Rahma, masing-masing mendapat 3. Nah, 3 tambah 3, 6. Jadi 7 dikurang 6 itu 1. Jadi mem masih mempunyai 1 buku. Itu maksudnya ya, bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Oke, sudah mulai terbayang ya. Nah, contohnya seperti ini, bilangan genap. Jadi bilangan genap itu mem berdiri di angka 0. Mem melangkah 2. Mem melangkah 2. 0, 1, 2. Jadi sekarang mem berada di angka 2 atau bilangan 2. Nah, terus ketika mem berdiri di angka 2, mem melangkah lagi 2 kali, 2 langkah. 2, 3, lalu 4. Mem berdiri di angka 4, lalu mem melangkah lagi 2. 5, lalu ke 6. Ketika mem ada di angka 6, mem melangkah lagi 2. 7, 8. Nah, itu ya, jadi bilangan genap itu melangkah 2. Posisi awalnya atau pertamanya mem berdiri di angka 0. Ya, sudah mulai terbayang. Nah, sekarang yang dimaksud dengan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil. Bilangan ganjil mem berdiri di angka 1. Mem melangkah 2 langkah. Mem berada di angka 1, mem akan melangkah 2 langkah. 1, 2, mem berhenti di angka pintar di angka 3. Lalu ketika mem berdiri di angka 3, mem melangkah lagi 2. Dari langkah lagi 2 ya, dari angka 3 mem melangkah ke 4, kemudian berhenti di angka 5. Gitu. Terus setelah itu di angka 5, mem maju lagi 2 langkah. 5, kemudian 6, 7. Pintar ya. Dari 7 mem melangkah lagi 2. 7, terus 8, berhenti di angka 9. Jadi bilangan ganjil itu dan bilangan genap itu sama, melangkahnya 2. Tapi posisi awalnya di mana? Kalau tadi bilangan genap posisi awalnya atau pertamanya memang berada di angka 0. Kalau bilangan ganjil mem pertamanya dari angka 1. Ya, jadi bilangan ganjilnya di dalam bilangan yang memberikan contoh ini adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sampai situ anak-anak mengerti? Ya, jadi bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Sedangkan bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Oke, mem akan kasih contoh soal ya. Nah, oke, kita mau lihat di yang bagian B. Bagian A-nya mengurutkan ya, sekarang bagian B. Nah, mem punya bilangan di bagian B. Ya, perintahnya membaca ya. Coba kelompokkan bilangan berikut. Bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, ada bilangan nih 65, 84, 96. Menurut kalian bilangan genapnya yang mana? Ya, bilangan genapnya adalah 84, 96. Nah, mem kalau ada di dalam bilangan itu ada 2 angka, 84, 80 dan 4. Jadi kita lihat yang mananya. Nah, kita lihat yang belakangnya, yang satuannya.
ya. 84, 4-nya satuannya itu habis dibagi 2 tidak? 4 dibagi 2 itu habis nggak? Kamu punya 4 permen dibagi kepada 2 orang, kira-kira kamu masih mempunyai permen itu tidak? Nah, kalau tidak berarti itu termasuk bilangan genap, ya. Jadi 84. Nah, begitu juga dengan yang satunya lagi, 96. Kamu lihat satuannya. Satuannya itu 6. 6 itu jika dibagi 2 habis tidak? Nah, jadi bilangan genap itu pada 3 bilangan ini adalah 84 dan 96. Sedangkan bilangan ganjilnya tuh 65. Nah, itu sama. Kalau ada dua angka ini 65, kita lihat yang angka belakangnya. 5 itu termasuk ganjil atau genap. 5 itu kalau dibagi 2 habis atau tidak? Kalau tidak habis berarti dia ganjil. Nah, sekarang soal yang kedua ya, 118, 121, 139, 118. Itu kita lihat satuannya 8. Dia genap atau ganjil? Mem, satunya kan ganjil. Nah, berarti kita lihat yang belakangnya. 118, lihat yang belakangnya. Belakangnya itu angka 8. Angka 8 itu kalau dia dibagi 2 habis atau tidak? Tidak. Nah, berarti dia termasuk bilangan 118 nih. Kalau 8-nya dibagi 2 itu habis atau tidak? Habis. Ya, salah tadi memnya. Habis. Berarti kalau habis dia termasuk bilangan genap. Nah, kita lihat yang 121. 121. 1, 2, 1. 121. Itu termasuk bilangan apa? Kita lihat angka 1, angka satuannya. 1 itu ganjil atau genap? Betul, ganjil. Jadi dia dimasukkan ke kelompok bilangan ganjil. Sekarang 139. Wah, ini gampang nih. 139 semuanya ganjil. Berarti dia ganjil ya, masuk ke dalam ganjil. Nah, seperti itu. 237 genap atau ganjil? Kita lihat angka 7-nya, satuannya. Betul, ganjil. 246 genap. 268 genap ya. Sekarang yang berikutnya 301 genap atau ganjil? Iya, ganjil. 312. Duanya lihat. Ya, genap. 317 ganjil. 480. Nah, 480. Nah, lihatnya jangan satuannya tetapi 80-nya. Betul. Genap ya. 476. Lihat 6-nya. Tuh, genap. 495. Lihat angka satuannya 5. Iya, ya. Ganjil. Jadi kalau kamu menemukan 480, 0 belakangnya. Nah, kamu lihatnya puluhan dan satuannya. Oke, itu ya. Sudah mulai terbayang. Nah, kita akan lihat tugasnya. Tugas pada pelajaran matematika kali ini adalah, nah ini berikan tugas seperti ini ya, buat baca SPS halaman 17-18 nomor 4 tentang bilangan genap dan ganjil supaya kamu lebih mengerti lagi. Lalu setelah kamu baca, kamu buat SPS halaman 18 latihan 8 nomor 1-3 buat di buku SPS-nya atau di buku cetaknya. Yang rapi ya, pinter. Sudah belajar hari ini, akhiri. Selamat belajar, semangat terus ya.